Oke, selamat malam semuanya. Ya ini After edisi perdana di bulan November, edisi 1 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan bahas perkembangan pasar ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Di After edisi terakhir, edisi 30 Oktober ya. Mohon maaf kemarin edisi 31 tidak ada karena akhir bulan saya harus hadir mengevaluasi kinerja layanan-layanan yang ada di Advisor ya, peers dan private trading room. Ya memang tidak terlalu bagus ya, tapi kita masih bersyukur tidak minus di bulan Oktober kemarin. ISG turun 2% lebih gitu ya, dan bahkan hari ini pun ISG masih turun ya, masih melanjutkan penurunan. Nah kita nanti akan lihat bagaimana datanya yang jelas. Di saat ini, di penurunan saat ini pastinya akan membuat ya banyak sinyal itu false ya. Dan seperti yang Anda lihat, kinerja kita sudah dipublish ya untuk trading ya, private trading room. Seperti yang Anda lihat cukup harus berusaha keras untuk positif gitu ya. Namun tetap ada saham yang naik, dan hari ini pun kita juga tetap trading seperti biasa. Tidak ada market turun kita istirahat dulu, nggak ada. Kita tetap terus berproses di market, apapun itu kondisinya. Kita akan terus berusaha mencari saham-saham, peluang-peluang di saham-saham yang masih bisa naik ketika ISG turun. Dan ya saya rasa sudah kami sering bahas ini, ketika market crash seperti 2020 pun kita tetap trading seperti biasa, normal-normal aja, nggak ada yang berubah ya. Dan Anda bisa lihat sampai dengan hari ini ya tetap ada, tidak ada masalah ya, tetap bertumbuh dan tetap bertahan positif ya setiap bulannya. Hampir 2 tahun lebih kita setiap bulannya selalu positif ya. Dan itu ya tentunya memang bulan Oktober kemarin cukup menantang, sempat minus hampir 3% di pertengahan bulan Oktober kemarin, dan mengharuskan saya untuk turun untuk melihat dan memberikan advice ke tim di private trading room supaya mereka tetap patuh dan disiplin ya, tentunya dengan sistem-sistem yang sudah kita siapkan dan sudah kita bangun sedemikian rupa ya untuk mempertahankan kinerja gitu ya. Ya itu tentu saja tidak mudah ya, terutama untuk pemula-pemula pastinya akan ciut nyalinya, akan membuat mental mereka ngedrop dan sebagainya, apalagi yang tidak terbiasa dengan manajemen risiko yaitu cut loss ya, pastinya mereka akan nyangkut, itu tidak mungkin tidak, itu sudah pasti mutlak, dan mereka lah tumbal di market ya. Dan ya seperti yang Anda lihat ya, aturan kami di private trading room tidak boleh rugi lebih dari 5%, dan Anda bisa lihat kinerja di bulan Oktober kemarin banyak cut loss-nya, banyak sekali. Bisa dikatakan win rate kita terendah di tahun 2023 adalah di bulan Oktober. Namun dengan risk yang termanage dengan baik ya, kinerja PTR tetap plus ya. Tentu saja itu tidaklah mudah, butuh keteguhan, butuh kesabaran, butuh pemahaman yang mendalam terkait apa arti sebuah manajemen risiko. Bagi yang belum paham itu ya itu tadi, nyangkut ya gitu. Oke, kita sedikit itu adalah evaluasi di bulan Oktober kemarin ya. Sebenarnya yang kita sering bahas secara lama kemarin ya, kita sampai dengan malam kita membahas terkait bagaimana kita memanage risiko dengan sangat baik sehingga kita tetap bisa positif. Nah itu saya rasa semoga penonton Youth Talk, terutama member private trading room, memahami itu dan bisa menerapkannya juga. Jangan sampai ada mindset yang cut loss itu goblok ataupun bodoh. Bukan ya, Anda sudah memahami bagaimana akibatnya kalau Anda tidak memanage risiko, karena di market, di bursa saham itu adalah high risk. Apabila Anda tidak manage, Anda tidak disiplin ya, kemungkinan tidak akan lama Anda di market ya nyangkut ya, habis itu ya udah. Kecuali Anda itu dananya tidak berseri ya, Anda nyangkut tambah lagi, nyangkut tambah lagi, nyangkut tambah lagi, udah duitnya nggak habis-habis ya. Tetapi dengan
seperti kami ini yang kami selalu tekankan, kami selalu merasa modal itu kecil sehingga kita harus kelola dengan sebaik-baiknya dengan kehati-hatian ya. Itu ini permulaan untuk pembahasan Yift Talk edisi malam ini, karena itu adalah pembahasan di evaluasi kemarin dan kami perlu menyampaikan itu terutama untuk member-member kami di private trading room untuk tetap patuh dan disiplin dengan trading plan yang sudah diberikan, karena itu semua sudah diukur oleh mereka, oleh tim advisor. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. Oh ya, untuk ini awal bulan ya, sebenarnya ini harusnya disampaikan di akhir bulan Oktober di tanggal 31, karena seperti yang Anda tahu kami ada evaluasi, jadi saya tidak bisa Yift Talk, tidak bisa live. Jadi di tanggal 1 ini kami sampaikan begini datanya, data 10 tahun sepertinya ini juga Anda bisa akses ya sebenarnya di TradingView ataupun di data-data perdagangan bursa, di mana Anda lihat di sini data 10 tahun terakhir sejak 2013 sampai dengan 2022, di mana kalau kita lihat dari kinerja indeks itu selama 10 tahun terakhir itu hanya naik 3 kali. Namun memang kenaikannya cukup signifikan ya, di mana 2020 kemarin kita tahu bulan Februari, Maret, April sampai dengan Mei itu indeks jatuh, dan di kuartal 3, kuartal 4 itu terjadi recover, sehingga kinerja bulan November di 2020 itu sangat-sangat signifikan positifnya. Kemudian juga terjadi di 2014 naik tipis 1% aja, di 2018 naik 3,8% ya. Jadi secara keseluruhan di bulan November itu bisa dikatakan adalah bulan diskon sebelum bulan Desember ya. Dimana bulan Desember nanti Anda bisa lihat terjadi window dressing dan sebagainya, walaupun tidak pasti dan tidak selalu, tetapi kita selalu tekankan ya, bagi Anda yang investor loh ini ya, bagi Anda yang investor, setiap penurunan market itu adalah kesempatan emas, dan itu tentu saja tidak akan banyak orang menyadari, sehingga seperti yang Anda tahu tidak akan banyak orang yang sukses di market, karena ketika kesempatan itu datang mayoritas akan ketakutan, mayoritas orang akan ketakutan. Hanya segelintir orang yang justru melihat itu adalah kesempatan emas yang bisa diambil seperti yang kami ambil di 2020 yang lalu ya. Ketika market jatuh, portofolio kita tentu saja merah, tetapi kita masih bisa mengakumulasi banyak saham bagus, dan tanpa tunggu waktu yang lama mereka mengangkat kinerja di akhir tahun seperti itu ya. Sehingga ya kembali saya ingatkan, setiap penurunan adalah kesempatan. Jadi apapun di bulan Oktober turun 2%, peer dan peers terus mengakumulasi saham-saham yang berpotensi. Ya, kita di peers kemarin take profit cukup banyak, sekitar 4% pertumbuhan kita jual ya, sehingga kita realize profit yang ya lumayan besar di bulan Oktober ketika market ambrol ya. Kemudian di saat kita mendistribusikan saham-saham yang sudah profit, kita juga mengakumulasi sekitar 4 saham baru, dan di bulan November ini saya rencanakan akan mengeluarkan stock pick sekitar 3 stock picks baru ya untuk peers, dan untuk peer sekitar 4 ya, sekitar 4. Jadi lebih banyak peer karena peer sendiri memang saat ini sudah cukup longgar dan perlu saham-saham baru yang kemungkinan di kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 tahun depan itu akan melesat naik, seperti yang Anda lihat seperti MAPA, kemudian saham-saham yang baru kita akumulasi beberapa bulan yang lalu ya, DRMA, Lipan dan sebagainya, yang sekarang ini kita sudah take profit gitu ya. Jadi kita mencari saham-saham fundamental bagus, tetapi tidak dalam waktu yang lama, dia akan naik dalam waktu dekat lah ya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan ke depan. Seperti itu ya. Jadi saya ingatkan, penurunan indeks seperti yang hari ini terjadi itu adalah kesempatan emas. Dan ini ada pertanyaan ya, saya jawab ya. Ya, ada pertanyaan terkait, Pak tolong bahas IHSG target bearish ini ya. Pak tolong bahas IHSG target bearish jangka panjang bisa ke berapa? Ya, ini pertanyaannya ini memangnya IHSG bearish gitu ya. Ini pertanyaan yang perlu saya jawab. Ya, jangka panjang loh ya. Jangka panjang berarti yang digunakan apa? Monthly. Nah, Anda bisa lihat di sini IHSG uptrend atau downtrend. Bearish itu kan kata lain dari downtrend. Ya. Jadi perlu dipahami dulu. Apa itu bearish? Jangan asal pakai bearish, bullish, bearish tapi nggak ngerti apa itu. Ya. Jadi jangan sampai itu ya
Kalau Anda memiliki follower, tidak boleh asal ngomong. Kita harus melihat kenyataan di market itu sekarang ini dia turun koreksi atau turunnya bearish. Bearish itu berbeda loh ya. Bearish itu berbeda ya. Jadi sekarang ini saya rasa ini adalah koreksi yang wajar karena saat ini IHSG kembali ke area konsolidasinya. Dan pun ya selama masih di atas EMA 60 ya masih dikatakan bullish. Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang ya, memang tidak semua ya. Makanya saya bilang ya, ketika indeks turun itu adalah kesempatan emas untuk mengakumulasi. Saya ulangi lagi ya. Setiap market turun itu adalah kesempatan emas untuk akumulasi saham-saham layak invest. Layak invest. Ya, layak invest. Bukan enggak semua saham tentunya. Saham-saham pilihan tentunya yang ya sekarang ini fundamental bagus sekali tetapi dia harga sahamnya sedang turun, ya itulah kata lain dari diskon ya gitu. Nah kalau turunnya sekarang ini kan ini koreksi ya, koreksi ini kan berlanjut, artinya kemarin kan IHSG sempat naik ke atas 7.000 dan gagal ya, kemudian saat ini bagaimana, ini melanjutkan konsolidasi, bahkan kalaupun turun ke 6.300 itu masih dalam posisi dia uptrend, belum bearish jangka panjang itu ya. Jadi saya target turunnya adalah di 6.500-an sampai dengan 6.380. Ini di bawah 6.400 sedikit, itu koreksi wajar. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan saham. Sebelum saya lanjut, silahkan bagi Anda yang merasa Yeftalk ini bermanfaat untuk Anda, menguntungkan Anda, silahkan dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita lanjut ya. Mohon dibahas teknikal SM untuk jangka pendek. Selamat Sampurna ya. Kita lihat jangka pendek. Oke, kemarin sempat naik cukup bagus, namun sepertinya memang Selamat Sampurna sudah mencapai wave 5 ya. Wave 5 ini adalah wave terakhir ya sebelum dia koreksi gitu ya. Sekarang ini artinya kan berada di wave koreksi. Sebentar kita coba tunjukkan ini wave 5 yang mana. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah itu ya adalah wave ABC. Nah ini sekarang ini adalah A kemungkinan di wave 4 ya. Kemudian nanti ada yang ditanyakan ada jangka pendek ya. Kemudian nanti wave B ya, kemudian wave C. Nah wave B ini berapakah potensinya? Ini kan yang ditanyakan itu ya. Nah ini sangat tergantung nanti wave A itu akan berhenti di mana. Ya kalau kita lihat di sini ada potensi ke 1900-an ya. Yang artinya kalau dia turun sampai ke situ, potensi swingnya adalah ke 2160 sampai dengan 2290. Sebentar ya, saya pause sebentar. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi potensi swingnya nanti kalau turunnya tepat di wave A atau wave 4 ya. Wave 4 itu adalah wave turun ya. Sebelumnya ini wave turunnya wave A yang mana ini adalah 1900. Nah, kalau dia swing minimal ya, itu ke 0,3 yaitu sekitar 11%. Itu di 2170, kemudian ke 0,6 itu ke 2300. Ya, semoga tidak turun lebih dalam. Kalau turun lebih dalam dari 1900 tentu saja nanti akan berbeda. Oke. Pak F, tolong bahas technical wood untuk trading. Saya sudah masuk average 335 PV karena melihat potensi pullback di saham ini. Apakah dalam waktu dekat wood bisa ke harga 360? Oke, jadi beli di 330, berharap naik ke 360 gitu ya. Kita coba lihat apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Oke, kita coba bersihkan dulu. Kalau kita sekarang melihat dari saham wood, ini pun pertanyaannya sekitar sehari yang lalu ya, mungkin sekarang ini sudah profit ya. Tadi kan swing ya, sudah mencapai 360 hari ini bahkan ya. Jadi ya harusnya sudah take profit ya, hari ini naik ke 362 bahkan ya, itu sudah tercapai apa yang diharapkan gitu kan. Nah sebenarnya saham wood ini itu adalah resist terdekat 360 ya, itu 0,2.
dan paling tidak harusnya ke 0,3 kan. Nah 0,3 itu adalah resistance yang ini ya di 378 seperti itu. Maaf ya karena kemarin kita nggak ada YF Talk, jadi ya kita bisa jawabnya hari ini. Tolong bahas juga TB untuk ambil posisi untuk swing. Kita lihat TB, dana berata luhur untuk swing ya. Nah sayangnya untuk saat ini untuk TB sendiri swingnya adalah swing turun ya. Namun memang saham ini konsolidasi sebenarnya ya. Tapi kalau saya lihat di sini kok ini cukup beresiko kalau kita ambil. Kenapa begitu? Karena ini membentuk rounding top. Rounding top ini berarti kan ujungnya di sini, apalagi di bawah-bawah sini ada gap. Inilah resikonya ya. Nah ini resiko ini akan memang bisa kita antisipasi dengan cut loss. Kalau breakdown misalkan ke bawah 715, Anda harus siap itu karena potensi turunnya ini di gap-gap yang terbuka sangat jelas. Ini gap terbuka jelas ya, tidak bisa dielakkan, ini gap terbuka jelas ya, 498 dan 396. Kalau saya mungkin saya akan pilih yang lain dulu karena melihat potensi roundingnya ini ya. Tapi kalau Anda mau pun sebenarnya bisa dengan proteksi ketat di 715 itu tadi ya, karena ini kalau pullback misalkan dia naik lagi ke EMA 60 itu sekitar ada 6%-an sampai dengan 8% di 800. Tetapi saya lagi ya, peluang untuk naik itu ada tapi risikonya lebih besar ya. Sekali lagi ya, ketika kita trading, kita berkali-kali sudah bilang ketika kita trading itu kita harus bisa ya mengkalkulasi potensi risiko ya, dan kita harus tahu bagaimana kita menempatkan posisi kita. Jangan sampai kita beli baru berpikir. Nah ya, makanya dari itu saya sangat tekankan sekali lagi untuk member-member baik itu untuk trading ataupun investing ya, sebaiknya Anda konsultasi dulu, jangan sampai nyangkut baru konsultasi. Ini banyak ya kita dapat saham-saham nyangkut itu terus dikonsultasikan ke kita juga jawabnya kita suruh jual, itu berat ya, padahal sahamnya akan turun lebih jauh misalkan ya. Itu akan membuat sebuah kerumitan dalam menjawab saran ya, memberikan saran gitu ya. Oke. Semoga ini belum beli, jadi kita bisa dikatakan bisa mengantisipasi itu di awal sebelum beli ya. Cari opsi yang lain lah, banyak kok ya saham yang kita hari ini PTR aja kita beli 4 saham ya gitu, walaupun ada satu saham langsung naik ya mungkin itu salah satu saham yang bisa ngelawan market ya. Baik, mohon analisa teknikal maupun tinjauan fundamental aman, berarti jangka panjang ya karena ada fundamental di situ. Saya nggak mau jawab ini untuk trading. Kalau ada fundamental berarti Anda tanyanya untuk investasi, dan kita akan menggunakan time frame jangka panjang ya itu. Nah ini saham ini baru IPO di 2020 ya, mungkin 2 tahun 3 tahun jalan, dan saat ini dia sempat bagus sekali, ini aman ya, naik dari 100-an naik ke 1000 ya, luar biasa ini. Namun memang kemungkinan tidak terlalu liquid dulunya ya. Dan kalau kita lihat fundamental ya, saham ini sebenarnya cukup bagus pertumbuhannya dari 2020 kemarin ya. Nah 2020 dia turun cukup wajar ya. Namun kalau kita lihat dari pertumbuhan di 2023 ini cukup eksplosif ya, cukup besar, cukup signifikan pertumbuhannya ya. Jadi saya rasa ini ada potensi kenaikan untuk jangka panjang ya. Yang mana kalau kita lihat di sini kan saham ini sempat drop di 2023 kemarin, padahal Anda lihat kinerjanya cukup bagus. Ya bisa saja dia akan recover untuk ke 0,3 ya. Teknikalnya fundamentalnya bagus ya pertumbuhannya. Ini potensinya naik ke 260 atau paling tidak di 356. Dan saya rasa ini mungkin bisa aja lebih ya, karena pertumbuhannya memang sangat signifikan. Sementara ini di situ dulu. Baik. Untuk saham highs penurunan di 250 sudah tercapai. Berapakah target penurunan selanjutnya? Oke, kita lihat ya. Teknikal jangka pendek ya. Jadi kalau dia tembus 0,6 ya kan, berarti dia akan turun ke trend line ya. Kita coba lihat ini sudah tembus atau belum. Nah sekarang ini kan relatif berada di 240, ini adalah 0,6. Berarti kalau dia tembus lagi, target turun berikutnya adalah 210.
dan trendline ini ya. Trendline ini sifatnya dinamis ya. Semakin lama dia semakin tinggi tentunya. Oke, seperti itu. Tolong bahas Pegas, harganya sudah bagus untuk masuk swing. Kita lihat Pegas untuk swing. Swingnya sekarang ini swing turun dan kita sudah pasang 2 target turun di 12.50 sudah tercapai dan ini kemungkinan akan turun lanjut. Sebentar, kita akan coba lihat ekstensi dari wave terakhir. Jadi ini kan turun. Nah, ternyata ekstensinya di 1170 sampai dengan 1160. Saya rasa ini masih bisa menunggu di harga yang lebih rendah. Tolong bahas saham MITI, apakah bagus untuk investasi? Apakah sekarang harga yang bagus untuk masuk? Kita lihat ya. Kita lihat dari fundamental terlebih dahulu untuk investasi. Nah, pertama kita harus melihat secara jangka panjang historical dia itu bisa dikatakan naik yang tidak wajar gitu ya. Pertumbuhannya tuh sangat besar ya. Seperti yang saya bilang ya, kalau saham itu yang bagus itu seperti apa? Yang pertumbuhannya itu stabil, tidak terlalu besar, tidak terlalu ya bisa dikatakan tidak stabil itu ya, naik dan turun ya pertumbuhannya, kadang besar, kadang nggak tumbuh gitu tiba-tiba. Nah, itu adalah ciri-ciri saham yang hanya cocok untuk trading. Ya. Jadi jangan salah diartikan pertumbuhan yang besar itu adalah pertumbuhan yang baik. Tidak. Pertumbuhan yang baik itu adalah berkelanjutan. Ya, dan stabil. Misalkan tahun ini tumbuhnya 30%, tahun depan tumbuh 20%, itu masih bagus. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ya tahun kemarin tidak tumbuh tiba-tiba, misalkan kemarin turun 20%, tiba-tiba sekarang naik 1000%. Nah, itu berarti pertumbuhan yang tidak bagus, terlalu agresif. Ya, nantinya membuat harga sahamnya tidak stabil. Kita akan lihat apakah harga sahamnya tidak stabil. Nah, seperti yang Anda lihat sini. Ya. Memang seperti ini. Ya, kalau menurut saya ini tidak cocok untuk investing. Tidak cocok, hanya cocok untuk trading ya. Anda lihat ini. Ya, bisa dikatakan kalau naik diikuti, kalau turun udah selesai. Nah, sekarang ini sudah turun masuknya. Nah, ini mungkin bisa kembali lagi ke bawah 100-an. Ya, kembali ke area konsolidasinya dulu. Seperti itu menurut saya ya, sekali lagi perlu dikaji lebih dalam silahkan, tapi kalau saya melihat sepintas itu nggak masuk ke pilihan kami. Dengan laporan keuangan kuartal 3 yang bagus dan PBV yang murah, apakah saham Gajah Tunggal layak buat masuk buat investasi? Sekali lagi, YF tidak menggunakan PBV dalam berinvestasi. Kita tidak menggunakan value investing, tetapi kita menggunakan growth investing, yang mana growth investing tidak mengenal yang namanya book value, PER, dan sebagainya. Ya kan, kita lihat pendekatan sesuai dengan pendekatan yang kami gunakan. Ya kan, nah, tentu saja kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya, apakah stabil atau tidak sama. Kalau kita lihat dari sini, refleksi dari harga sahamnya sih ini tidak stabil bisnisnya. Ini belum saya lihat loh. Saya juga nggak hafal Gajah Tunggal itu kerjanya seperti apa. Nanti kita akan buktikan hipotesanya. Kalau harga saham tidak stabil, berarti kinerjanya fundamental juga tidak stabil. Tidak stabil seperti apa? Ya kadang untung, kadang rugi, kadang tumbuh, kadang enggak, dan sebagainya. Itu membuat investor ya akan agak pusing kalau kita mau pegang jangka panjang. Ya gimana kalau kita beli sekarang bagus, tiba-tiba tahun depan jeblok. Wah, ya, padahal sahamnya turun setelah kita beli. Nah, itu. Nah, berbeda kalau kita beli sekarang kinerjanya bagus, tahun depan kinerja juga masih bagus, harga sahamnya turun. Nah, kita bisa tambah. Ya, gitu. Ini kita belum buktikan. Kita coba lihat apakah memang tidak stabil seperti harga sahamnya. Nah, ternyata di sini Anda bisa lihat ya, di bawah sini ya, merah-merah, bahkan rugi. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Saya nggak tahu ya sebelumnya, tapi harga sahamnya sudah merefleksikan itu. Oke. Jadi saham ini cocok untuk trading. Ya. Seperti itulah kita memilihnya. Sayangnya kami tidak bisa menjawab PBV, tidak bisa menjawab PER dan sebagainya. Karena sekali lagi ya, kami dulu sekolah. Value investing itu tidak sesimpel melihat PER dan PBV saja. Ya. Banyak permodelan sesuai dengan industri dan sektornya.
Permodelan keuangan tentu saja variabelnya, tentu saja setiap sektor dan industri itu berbeda. Tidak menggunakan satu atau dua variabel yang mutlak, tidak ada. Ya, gitu. Misalkan kita melihat valuasi bank dengan valuasi tambang nggak sama, nggak bisa menggunakan PER dan BBV aja. Ya, gitu. Jadi mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf, kami tidak menggunakan itu, tetapi menurut pengetahuan kami kalau menggunakan PER dan BBV itu masih cukup lemah. Perlu gimana ya? Perlu metodologi yang lebih spesifik. Spesifik itu seperti apa ya? Kan namanya bisnis itu setiap bisnis sektor dan sebagainya itu berbeda-beda ya. Jadi misalkan perbankan itu berbeda dengan properti ya, di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya akan berbeda, permodelannya akan berbeda. Jadi tidak sesimpel melihat book value gitu loh. Di luar sana influencer-influencer yang baru yang sangat-sangat ya bisa dikatakan membahasnya cuma sekedar book value dan sebagainya. Itu ya perlu didalami lagi ya. Kalau kita memang tidak menggunakan itu, kita mencari proyeksi pertumbuhan ya, proyeksi pertumbuhan di revenue-nya, laba bersihnya. Kita bisa hitung. Itu juga growth di setiap industri dan sektor juga bisa berbeda ya, tentu saja. Tetapi kita tidak bisa mengatakan itu lebih simple daripada value investing, tetapi itu lebih nyata karena pertumbuhannya bisa dilihat dari bisnisnya ya, dan kita asumsikan kalau bisnis tumbuh harga sahamnya mengikuti gitu ya. Oke, jadi seperti itu jawaban kami. Jadi mohon maaf mungkin tidak memuaskan karena kami tidak menggunakan pendekatan value investing yang hanya menggunakan book value gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Minta tolong bahas Apex untuk swing trading, sudah punya 240, hari ini turun, masih amankah untuk di hold? Ini lagi-lagi ya, aman dan tidak itu tergantung di andanya. Semua saham sama, kalau anda nggak ngerti trading plan, tidak menjalankan trading plan, semua saham berbahaya dan beresiko. Mau itu saham gorengan kayak, mau saham big caps kayak, mau saham middle cap kayak, sama ya. Ya Anda beli di 240, cut lossmu di berapa? Gitu loh. Kalau cut lossnya sudah tercapai ya di cut loss, itulah aman. Jangan dibilang cut loss itu nggak aman gitu loh. Nggak bisa Anda nggak cut loss dalam trading, nggak bisa. Anda mau profit terus nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kami sudah 10 tahun lebih di market, tidak bisa tidak cut loss. Justru kalau tidak cut loss, ya kemungkinan besar Anda nyangkut. Ya. So, jadi ya kita akan lihat Apex 240. Wah lah ini udah jauh sekali. Sudah sangat jauh. Nah ini rugimu udah 15%. Sedangkan di kita nggak boleh 5% aja. Ya. Gitu, harusnya udah cut. Karena ini saham ini potensinya kalau dia tembus, ini sekarang ini support ya, 200 ini tembus, balik ke sini nih. Ke bawah sini 150, ini lossnya lebih besar lagi. Nah, ya. Jadi aman atau tidak, sekali lagi bukan masalah sahamnya apa ya, tetapi Anda menjalankan trading plan atau tidak. Atau Anda punya trading plan atau tidak. Tetapi sebenarnya saya rasa semua orang bisa membuat trading plan, tetapi yang bisa melakukan dan menjalankannya hanya segelintiran orang. Maka dari itulah hanya kurang dari 1% orang bisa sukses di market. Ya itulah market. Ya, market penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Ya, bagaimana orang bisa memanage itu? Ya, itulah yang berhasil. Ya, yang tidak pernah berharap pada sebuah saham satu kali transaksi, 2 kali transaksi, ya terus menerus akan dilakukan. Ya, seperti yang kami lakukan juga ya. Cut loss, ya udah lanjut lagi, trading lagi, cut loss lagi, trading lagi, cut loss lagi, trading lagi dan sebagainya. Hasilnya seperti apa? Seperti ini hasilnya. Ya. Lihat ya hasilnya. Apakah di dalam ini profit semua? Tentu saja tidak. Ya toh. Ini edukasi, sedikit edukasi karena saya perlu menyampaikan ini karena kemarin saya baca laporan konsultasi itu sangat banyak yang belum paham dengan itu. Ya, makanya di F-Talk ini ya baik itu member ataupun non-member yang
mungkin baru-baru belajar belum paham itu, ya kami coba berikan pemahaman, tetapi ya sekali lagi ya ini mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang, dan saya yakin ya masih akan banyak orang yang bilang cut loss itu bodoh, cut loss itu adalah ya bisa dikatakan jelek dan sebagainya ya, tetapi ya kami akan tetap menjalankan itu sebagai sebuah prosedur dalam trading. Oke, seperti itu. Bahas saham ICBP atau AKRA. Oke, kita pilih ICBP ya, satu saham ya. Bahas teknikal sama fundamental. Oke, berarti jangka panjang ya. Jadi kalau memberikan ide harus dilengkapi pertanyaan atau keterangan ya, untuk apa pembahasannya gitu kan. Kalau fundamental saya rasa ya perusahaan ini perusahaan big caps, yang mana kalau kita bilang secara general, secara umum kita akan masuk kalau market crash. Sedangkan market sekarang tidak crash, hanya koreksi-koreksi wajar. Jadi ya mungkin kita bisa beli secara bertahap mumpung dia turun. Sekarang ini CBP juga turun ya. Lihat ini turun. Dalam jangka panjang tentu saja dia masih jauh kata dari downtrend gitu ya. Melihat dari teknikalnya, kemudian dari fundamentalnya juga masih tumbuh dan masih baik-baik aja. Ya, meskipun di sini ada penurunan. Ingat ya, big caps tidak mudah untuk tumbuh ya, karena dia sudah sangat besar untuk dibuat pertumbuhan itu. Dan kalau masih ada plus, itu sangat bagus. Ya, ini Anda lihat konsisten tumbuh. Ya, bahkan di 2023 ini estimasi kita masih lihat tumbuh ya. Namun ini memang agak berat untuk di bawah. Nah, di sini bagusnya adalah secara profit di 2023 ini membaik ya. Saya lihat di 2022 kan kemarin turun. Ya, kemungkinan ya banyak hal ya yang menyebabkan penurunan ini. Yang jelas ini secara operasional masih bagus. Di bawah ini kelihatan jelek ya. 2 tahun kelihatan jelek, tetapi sebenarnya ini bukan akibat dari operasional. Yang operasional masih tumbuh, menurut saya itu masih sangat baik ya, apalagi ini big caps gitu. Oke. Sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah mendukung kami dengan klik like, sudah memberikan ide. Silahkan tulis kembali sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.